Nah, dulu tuh lu bilang gini ke Mimi Peri. Kenapa lu nggak mau ngundang Mimi Peri? Kenapa gua kapan gua Mimi Peri ngomong? Lu nggak pernah ngundang Mimi Peri kan? Enggak. Iya, makanya pada saat itu kenapa lu nggak mau ngundang Mimi Peri? Alasan lu yang selalu ulang-ulang adalah stop making stupid people famous. Betul. Dan gue sepakat banget sama itu. Betul. Mulai dari situ gue suka kata-kata lu tuh. Betul. Stop making stupid people famous. Orang yang bodoh, yang tidak ada manfaatnya ketika ditonton, untuk apa dibicarakan sehingga terpromosikan. Betul. Tapi kenapa ada Lucinta Luna, Bang? Di mana? YouTube lu. Jadi pertanyaannya tentang Lucinta Luna. Oke. Saya cerita boleh jujur. Lucinta Luna dan semua bintang tamu lu. Tidak semua bintang tamu. Enggak. Siapapun itu yang lu undang yang kemudian bertolak belakang dengan stop making stupid people famous. Oke. Saya bisa jawab untuk yang Lucinta Luna dulu. Oke. Lucinta Luna ini menarik ceritanya. Itu settingan kan? Enggak. Enggak. Ini gue jawab jujur. Karena direkam ya? Karena direkam. Bukan. Karena apa? Awalnya karena satu tribun atau apa gitu. Tribun atau apa gitu. Itu mengatakan bahwa saya mengharamkan 5 artis ini masuk hitam putih. Masuk di berita. Oh ya. Salah satunya ada Lucinta Luna. Iya. Oke? Dia nge-DM gue. Bye. Mas Ded, ketemu yuk. Kita ngobrol masalah ini. Oke, nanti sekalian jadi konten. Oke. Jadi sampai detik sana ngobrol dan akan datang ke gym gua itu setting. Oke. Pada saat dia nyampe di gym gua dengan IG nyala, saya tidak tahu apa yang mau dia lakukan. Oh ya. Jadi ketika dia ngamuk-ngamuk marah-marah sendiri itu, gua tidak tahu apa yang terjadi. Tapi tahu nggak gua datang ke situ? Tahu. Oh, tapi tidak tahu apa yang akan dilakukan sama si. Tidak. Oh, ternyata saya didorong-dorong ke kaca saya hampir pecah. Meja saya pecah. Oh, itu gym Bapak ya? Itu gym gue. Meja gua hancur. Kaca belakang didorong, itu saya tidak tahu. Itu Lucinta Luna. Itu untuk Lucinta Luna. Nah, tolong sebutkan tamu-tamu saya yang lainnya menurut Anda. Enggak, saya fokus ke situ aja. Enggak, tadi Anda mengatakan ada yang stupid-stupid juga. Bukan stupid sih. Stupid terlalu kasar ya. Kita ganti kata stupidnya jadi ntar saya diserang lagi. Oh iya, betul. Kalau gitu nggak usah disebut nama ya. Mungkin yang baru-baru belakangan muncul maksud Anda? Iya, yang pakai kerudung-kerudung itu yang cowoknya ganteng. Oh iya. Betul. Itu menarik. Kenapa tuh? Saya tidak ada masalah dengan mengundang tipe-tipe seperti itu. Oh, kita sudah sepaham tipenya ya? Ya, tipenya sudah. Saya tidak ada masalah dengan mengundang tipe-tipe seperti itu selama bisa saya aniaya dia di sini. Bukankah itu bikin more famous? Nah, I don't think so. Menurut gue enggak. Kenapa? Karena menurut gue platform lu ini cukup tinggi, I 6 know, juta. I understand. Tapi menurut gue begini, menurut gue orang-orang seperti itu adalah selebriti yang muncul, terkenal sekali, melarat, dan tidak dikenal orang lagi. Kenapa? Karena tidak ada karya. Tidak punya karya. Jadi kalau gue boleh bertanya apa saja pada orang tersebut, including lu kalau nonton itu, itu menarik sekali. Karena gue bilang gue pacaran sama siapa yang udah halu-halu, gue ikutan halu dan dia mengiyakan semuanya itu. Kadang-kadang gue suka sih kayak gitu, tapi nggak gue rekam, Bang. Nah, terus gue pernah bilang ke temen gue beli dinosaurus di Pentagon, percaya. Nah, gitu. Tapi itu kan menarik kan? Itu kan membuka bahwa siapa orang ini sebenarnya. Ayo. Itu membuka siapa orang ini sebenarnya. Kalau undang Lucinta Luna di sini tujuannya apa? Yang mana ya? Yang ribut? Enggak, di sini. Oh, yang podcast. Yang podcast. Itu. Gini. Gimana tuh? Gini. Jadi setelah kejadian tersebut itu, kejadian yang di gym tersebut, kan akhirnya saya harus berbaikan dengan beliau. Ya kan? Baikan dengan beliau. Nah, lalu pada saat itu tukar value. Bukan tukar value sebenarnya. Kalau tukar value agak transaksional. Agak transaksional.
Anggap saja ada permintaan-permintaan yang saya malas untuk nolak gitu. Paham saya berarti. Oh begitu ya. Sudah terjawab berarti. Tapi there is another way sebenarnya. There is another things that I need to explain. Jadi pada saat gue bikin YouTube, kalau lu memperhatikan keseluruhan, sebenarnya 90% menurut gua is a positive person. Lucinta Luna. Kan gue bilang 90%. Bahwa Lucinta Luna tuh positif loh. Orangnya. Ya nggak mungkin dia juga dia positif kan, nggak apa nih, hamil atau apa maksudnya? Biasanya kita kalau komedi terlalu kasar itu ada netralisir di belakangnya. Oke, silakan netralisir. Iya. Anda kan yang barusan ngomong, kenapa saya harus netralisir? Jangan dong. Ya, Anda sebagai host kan. Iya. Tapi kan ada yang bertanya tadi. Oh iya. Positifnya di mana, Bang? Gini. Gimana itu? 90% orang yang kita undang itu memiliki dampak positif. Oke. 90%. Oke. Akan tetapi kita harus mengetahui tentang platform. Menurut gue. Oke. Jadi, if you can bring whole mass of people to know this platform, mereka akan tertarik untuk nonton yang lain. Gue sepakat itu. Jadi tujuannya promosi. Yes. Oke. And then narik orang-orang tersebut untuk nonton video yang lain. That's why gue bilang 90%. Nggak mungkin gue bilang bukan untuk promosi, nggak mungkin. Oh, ini bukan kalimat netralisir juga sih ternyata. Loh. Itu kejujuran. Iya. Itu sebuah kejujuran. Siap bos. Itu sebuah kejujuran, bro. Siap, laksanakan. Waduh. Gue juga ngelakuin itu sih, Bang. Oh, jadi tujuannya ke situ. Tapi kalau promo channel. tapi ini kalau gue ngomong gue jujur ya. Gue seneng ngomong sama Lucinta Luna. Ngomong sama Lucinta Luna. Gue seneng ngobrol sama sebagai dia. personal. Sebagai baru netralisir. Oke, sebagai lanjut. personal. Gue seneng. Yang gue nggak kuat. Itu yang berkerudung kemarin itu. Oh. Kalau gue ngomong sama Lucinta Luna, I do understand. Gue ngerti kenapa dia melakukan hal itu semua. Karena beralasan semuanya. Iya. Apakah itu mau tentang kerjaan, apakah itu mau tentang sensasi yang dia buat, gue tahu what behind her mind. Gitu. Dan sensasi itu pun berdasarkan pemikiran. Nggak sembarangan. Jadi gue tahu, ini tuh lu buat toh, gitu. Oh ini tuh begini toh, gitu. Gue bisa belajar. At least gue dapat pembelajaran. Yang kemarin itu tidak sama sekali. Yo. Iya, kalau itu iya. Berarti pada dasarnya Lucinta Luna tuh orang yang pinter sehingga bisa membuat sensasi itu. Actually dia pinter. Kalau kita mau ngomong, nah ini netralisir dari gua. Tapi kan kalau Anda mengatakan itu, saya tidak bisa menetralisir yang satunya lagi. Gimana sih lu? Kan yang satu lagi juga harus dinetralisir. Oh iya. Yang satunya. Oh yang satunya lagi tidak bisa mendapatkan apapun. Jadi bisa dapat apa, Bang? Gak bisa gitu. Gak bisa gitu. Gue tuh sempet ngobrol sama Lucinta Luna. Gue nanya, lu kenapa gini? Dia bisa menerangkan semua whole konsep. Contoh nih. Lu dikata-katain cowok, dikatain ini, dikatain apa, dikatain transgender, dikatain apa. Tapi lu diem aja begitu. Oh iya memang. Karena semakin orang bertanya-tanya, semakin besar gua promonya. Nah, maka gua akan biarkan orang bertanya-tanya. Oh, oke, berarti ini konsep ya? Konsep. Iya. Nah, teman saya kemarin itu saya tidak tahu konsepnya apa. Yang satu lagi. Karena menurut gua itu korban, bro. Dari bullying. Yang satu lagi ya, kita bicara yang satu lagi. Dari bullying. Bukan. Tapi dari korban dari kemunafikan. Wih, mau jadi Roma Irama nih, gimana nih? Korban dari minimnya pengetahuan. Terhadap siapa yang korban dari? Dia yang minim pengetahuan. Dia. Korban dari sebuah keadaan yang digunakan. Lu coba deh ngomong sama dia. Gua kan setelah podcast pun gua ngomong sama dia. Memang dia nggak tahu apa-apa. Masih anak-anak juga kan?
Tidak, ternyata. Salah saya ya. Itu tidak seumuran lu, bro. Wow. Seumuran lu, terlihatnya seperti anak-anak. Tapi ketika gua ngobrol panjang, ini orang nggak ngerti apa-apa. Bahkan dia tidak tahu mengapa dia bisa begini sekarang. Seumuran gua, Bang, serius. Seumuran lu. Seumuran lu. Menurut gua, dia ini korban dari orang yang menggunakan kesempatan itu untuk mencapai popularitas. Dan kesian. Berarti kalau sekarang seandainya ada Mimi Peri, lu ngundang Mimi Peri juga? Nggak apa-apa ngundang juga karena people change. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Cuman gue nunggu dia jadi korban dulu aja. Nggak apa-apa juga dong. Nggak apa-apa juga. Tapi kan kemarin itu terjadi triangle kan antara Mimi Peri dan mereka-mereka tersebut. Tahu nggak baca beritanya nggak lo? Enggak. Gimana sih? Iya bang, gue sekarang salah juga sih. Udah semakin tidak peduli. Jadi wanita tersebut dengan pria tersebut ternyata pernah mengatakan mencintai Mimi Peri. Oh luar biasa deh pokoknya deh. Tapi bagus juga dramanya tuh. Halunya internasional. Gokil juga. Serius. Schizophrenia. Udah levelnya tuh udah level dewa. Problem is ketika gua ngobrol sama dia tidak tahu apa yang terjadi. Kita punya waktu berapa menit bang? Enggak, kita ngobrol aja panjang aja, nggak masalah. Lu mau ngomongin siapa lagi sini? Masih mau ngomongin lo? Jadi kayak gue yang interview lu nih bang. Saya dengan bahagia menjawab kok. Asik nih kalau gini-gini. Dengan bahagia menjawab. Karena memang saya pingin banget menjawab itu kemarin. Oh gitu? Iya, karena pada saat gua buat itu video gitu ya, gua tidak punya kesempatan untuk menjelaskan ke orang ini orang kenapa sebenarnya. Gak mungkin gue di sana ngomong begitu. Jadi kemarin kan gue diundang Magic Comic Indosiar. Cuman gue gak suka. Kayaknya gak ada. Gue gak mau. Kenapa lu gak ada? Karena stand up dicampur gimmick. Gue gak suka gimmick. Stand up dicampur sulap? Iya pokoknya di acara sulap. Stand up di acara sulap. Gue pengen stand up di acara stand up gitu. Enggak, itu juga bukan stand up di acara sulap. Tapi ada sulapnya. Sulap di acara stand up. Iya gitulah pokoknya dicampur-campur. Tapi kan Anda gak bisa mendulukan satu hal dong. Anda kalau mengatakan sulap dicampur stand up atau stand up dicampur sulap, kenapa tidak jadi kombinasi yang menarik? Gue pengen stand up aja. Lu pengennya stand up aja, tidak boleh. Salah dong, saya pengennya begitu. Itu hak pribadi Anda, betul. Bapak kok nyuruh-nyuruh saya untuk Anda tidak pernah suka acara saya, padahal acara saya itu. Saya suka acara Anda motif, saya tonton motif. Oh iya. Saya tonton hitam putih, tergantung bintang tamunya. Tapi saya nonton tuh yang dokter. Saya tertarik yang dokter lulusan Rusia, adiknya Pram itu. Oh iya. Jadi gimana Magic Comic? Oh bukan. Ya lu tadi mau nanya tentang Magic Comic, lu diundang tapi lu tidak mau datang. Kenapa ngomong itu gue ya? Lah lu yang ngomong. Enggak ada hubungan. Ini sama kayak kemarin gua ngomong sama wanita berkerudung tersebut. Gini bang, lu kan suka nyampur bahasa Inggris bang? Iya. Itu branding lu bagaimana sih bang? Enggak, bajingan. Magic Comic dulu lu gak mau datang kenapa? Nggak tahu, lupa gua kenapa ngomong gitu. Lu tidak mau datang karena itu dicampur dengan sulap. Iya. Dengan sulap. Apa yang membuat Anda lupa gua. Tapi kenapa Anda tersinggung itu dicampur sama sulap? Kenapa tersinggung? Enggak tersinggung. Lalu bilang mau salah. Datang. Gua kan enggak mau karena dicampur. Tapi hampir mau. Karena gua mau stand up depan lu untuk nyindir lu. Mau ngerosting gue? Enggak, closing aja biar enggak ngerosting, lu enggak bisa ngelawan jadinya. Closingnya aja nih Kak. Closing itu masalah stop making stupid people famous. Oh, tapi kan udah terlampiaskan. Udah ya, makanya udah datang ke sini kan untuk nanya ini ternyata. Oh, jadi tujuannya adalah untuk promo. Enggak apa-apa lah. Kadang-kadang juga kan kita harus menggeser idealisme untuk mendapatkan sesuatu yang untuk mendapatkan idealis kita gitu. Menggeser. Itulah dia kenapa di toko-toko barang mahal juga ada di pojok-pojokan yang sale. Lanjut. Iya. Nah, lu kan sukanya. Saya tidak mengatakan mereka barang sale ya. Anda yang berasumsi. Astagfirullah. Parah di sini nih. Gibah. Nah, Anda yang mulai. Iya. Gimana sih?